Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang menganugerahkan kepada kita nikmat iman, Islam. Nikmat terbesar kita dapatkan adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Penerang, cahaya buat kita hidup dan kita bersyukur Al-Qur'an sampai kepada kita melalui Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW berjuang mati-matian. Beliau dicaci maki, dilempari kotoran, bahkan terakhir mau dibunuh. Cuma satu, mau menyampaikan Quran pada kita semuanya. Semoga kita semua sebagai umatnya tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Dan kita mengharapkan di akhir kelak kita mendapatkan syafaatul uzmah dari Rasulullah SAW. Baik, tema kita hari ini adalah Al-Quran is my lifestyle. Peristiwa Merapi tahun 2004 di Jogja, itu satu keluarga, namanya keluarga Ponimin. Rumahnya cuma 100 meter dari almarhum Mbak Marijan. 7 orang selamat, ditutup pakai mukena, selamat semuanya. Pas dicek-cek ternyata istrinya pembaca Quran. Janji Allah, ketika kita baca Quran, tidak mungkin diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 33, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka semasih engkau Muhammad tengah-tengah mereka. Nabi Muhammad sudah tidak ada sekarang, maka penggantinya Al-Quran. Dengan kata lain, barang siapa membaca Quran, Allah tidak akan pernah sekali-kali tidak ngajak mereka semasih Quran tengah mereka. Mungkin kita pernah dengar kalau ada yang berzina satu rumah, 45 akan kena. Ini sebaliknya. Jika ada yang baca Quran, dia akan menyelamatkan orang sekitarnya. Mungkin satu RT, satu kelurahan, minimal keluarga itu sendiri. Allah berjanji tidak akan mungkin. Maka pegang Quran. Bahkan Nabi mengatakan, jika rumah tidak dibacakan Quran, persis kuburan rumah itu. Dia cahaya, pola hidup kita, pola pikir, pola rasa. Jika Quran menyatu dalam kita, akan berbeda cara pandang kita semuanya. Karena itu cahaya. Tanpa Quran manusia akan gelap. Yang pertama, ketika jauh dari Quran, manusia akan susah. Dalam surat Toha ayat 2, "Ma anzalna alaikal Quran tashqa." Aku tidak menurunkan Al-Quran kepadamu agar kalian jadi susah. Tidak susah artinya bahagia. Tidak susah artinya senang. Tidak susah artinya mudah. Dengan kata lain, kalau kita mau mudah, mau bahagia, pegang Quran. Dengan kata lain, kalau kita susah, berarti kita jauh dari Quran. Maka pegang Quran sebagai pola hidup kita. Kalau kita mau hidup sehat, mau hidup bahagia, mau hidup tenang, pakai Quran. Tanpa Quran, tidak akan mungkin kita hidup bahagia atau tenang. Kalaupun tenangnya, kalau bahagia semu. Yang kedua, kalau kita jauh dari Quran, hidup kita sempit. Allah berfirman dalam surat Toha ayat 124, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka." Barang siapa berpaling dari Al-Quran, maka kehidupan yang sempit. Sempit hidupnya. Walaupun kaya, terasa sempit hidupnya. Banyak kawan, terasa sempit hidupnya. Karena jauh dari Quran. Quran adalah teman sebaik-baiknya. Bahkan ketika kita wafat, yang menjadi teman terbaik kita adalah Quran. Al-Quranlah jaga kita. Maka pegang Quran sebagai pola hidup kita, minimal baca Quran. Pahami Quran. Amalkan Quran. Ingat, tidak mungkin kita bisa mengamalkan kalau nggak paham. Tidak mungkin kita paham kalau nggak pernah tahu artinya. Dan tidak mungkin tahu artinya kalau tidak pernah baca. Maka jadikan Quran sebagai pola hidup kita, pola rasa, pola tanda kita, insya Allah kita akan hidup bahagia, kita akan hidup tenang. Itulah pola hidup yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Semoga Al-Quran menjadi pedoman hidup kita tanpa keraguan. Dan ingat, Al-Quran petunjuk bagi orang yang bertakwa. Alif Lam Mim. Dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Itu kitab nggak ada keraguan kata Allah. Pasti petunjuk bagi orang bertakwa. Jadikan Al-Quran sebagai pola hidup, insya Allah kita akan berada di jalur takwa, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Semoga Al-Quran menjadi pola pikir kita, pola rasa dan pola tindakan kita, sehingga kita betul-betul mengikuti apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, dan kita menjadi orang-orang bertakwa. Karena Al-Quran untuk orang bertakwa. Semoga Al-Quran menjadi pedoman buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.